wahai para sahabat, sekarang kita punya dua pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan atau kita sekarang malah beralih ke Abu Jahal dengan pasukannya. Sok pilih yang mana kalian? Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal, mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal, untungnya nggak ada. Terus pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan, untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih kayak gitu, kaum muslimin udah memilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak, aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika Allah, hitung-hitungannya Allah nih, logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget teman-teman. Kita pengen kuliahnya ini, ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen kedokteran, tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah, karena nilai eksaknya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Oh bagus juga kan dulu ada Dunia dan Berita suka perkiraan cuaca gitu kan, internasional. Kairo hujan gitu. Wah Kairo, pengen kuliah ke luar negeri. Artinya bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan ya. Pengennya mah 17 tahun nikah lah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun. Ada yang 42 tahun. Ada yang masih sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih. Tapi pengennya Allah, jangan, kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha, tapi takdirnya Allah jadi misalnya masuk ke pegawai negeri, atau sebaliknya pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha, dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner, di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi, tata kota, tapi usaha kuliner, tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita nggak punya anak dulu, tapi nggak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya. Masih nggak tahu lagi gimana caranya ya. Kan ada tuh udah nikah, kita jangan punya anak dulu ya, karir dulu ya aja, tapi ternyata nggak ada ikhtiar, pasrah ya gitu ya, akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita. Atau pengen punya anak tapi belum punya aja, udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria, gimana nih? Ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan, kesannya bentrok. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pengen Abu Sufyan, Allah pengen Abu Jahal. Sehingga Allah katakan di ayat 5-nya, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, gak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya ngeluh gitu. Kenapa ya jadi berubah gini, tahu gini dari awal gitu kan ya. Mulai desas-desus di antara kaum muslimin. Karihun, tidak suka dengan pilihan ini, gak suka dengan tawaran ini. Inilah yang terjadi. Dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa saya yang diperlakukan kayak gini? Kenapa? Dulu ada satu tips, katakan saja la'allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini, ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar, jadinya sama dia, ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan la'allahu khair. Nah ini kita coba nanti lanjutkan lagi kisah perang Badar. Terus kita coba lihat hubungannya dengan hidup kita tuh kayak gimana. Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau keinginan kita dan keinginan Allah kadang-kadang seperti bentrok. Dalam contoh sehari-hari aja, misalnya mau main, ternyata lapangannya becek misalnya. Kalau buat anak-anak BMX atau skate mau ngetrik, ternyata lagi cedera. Atau mau jalan sama seseorang, hujan misalnya.
main lagi. Mau beli handphone baru, ternyata usaha kita yang tadi kita udah pikirin ada untungnya malah rugi. Mau jalan-jalan keluar kota, pasangannya sakit. Dan banyak, kadang-kadang penyebabnya sepele banget, tapi bikin kita kecewa. Nah, gimana caranya kalau kondisinya kayak gitu? Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh. Pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaybiyah. Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah, terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzonnya mah ya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia, hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin, masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama, sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi, satu-satunya nabi dari cewek. Satu dari 4 perempuan yang sempurna. Dan di antara 4 itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor 1 tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa. Pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung, bukan bersyukur. Coba. Duh, keren banget ya. Astagfirullah, auzubillah gitu kan ya. Nih Maryam nih. Duh, ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah, enggak. Dari awal auzubillah. Kenapa? Ada pasangan di sebelah gitu. Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik liahabalaki ulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu. Artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci.
Kata Maryam, anna yakunu li ghulam, gimana saya akan punya anak, walam yamsasni basyarun, gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah. Walam aku baghiyya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri di depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li ghulam, gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu udah kehendak Allah, kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah SWT, sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabadat bihi makanan qasiyya, karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, qasiyya, Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada 3 itu ya, Mekah, Madinah, Palestina. Nah, dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan qasiyya, tempat yang sangat jauh, terpencil, nggak ada siapa-siapa. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Fa'aja ahal makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. Qalat, dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih, kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget. Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan hamil nggak punya suami, itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget.